Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Rahmi Amalia dan partner saya Fitria Ningsi. Di sini kami akan mempresentasikan materi hadis tarbawi tentang pendidikan akhlak. Di sini pengertian pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak berasal dari dua kata terpisah, yaitu pendidikan dan akhlak. Pendidikan dalam arti sederhana sering diartikan sebagai usaha memanusiakan manusia dengan membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan kebudayaan. Kemudian secara etimologis, kata akhlak berasal dari kata bahasa Arab dalam bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, peragai, tingkah laku, atau tabiat. Akar katanya berasal dari kata kholaqa yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khaliq, pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khalaq, penciptaan. Yunanhar Ilyas 2004 ayat 1. Selanjutnya, akhlak adalah suatu istilah agama yang dipakai untuk menilai perbuatan manusia apakah itu baik atau buruk. Menurut Mahyudin 2001 ayat 6. Pendidikan akhlak dalam Islam juga menumbuhkan personalitas atau kepribadian dan menanamkan tanggung jawab. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sariyul hisab, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Lanjut. Kemudian tujuan pendidikan akhlak. Tujuan pendidikan akhlak yang paling sederhana adalah memanusiakan manusia atau membantu manusia menjadi manusia. Tujuan pendidikan adalah tujuan hidup manusia itu sendiri. Adhiya al-Ibrashi dalam buku Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim menyatakan bahwa inti dari tujuan pendidikan adalah pendidikan akhlak. Menurut Al-Ghazali dalam Fatihiyah, Hasan Sulaiman mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan harus tercermin dari dua segi, yaitu pertama insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagaimana pada firman Allah dalam Quran surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fiyya ma ataqallahud daruh. Sebagaimana pada firman Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atallahud daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la
wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Fitrianingsih. Pada Fitrianingsih dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendidikan akhlak menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, menurut Al-Quran. Jadi, di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak, baik berupa perintah untuk berakhlak yang baik, serta pujian dan pahala yang diberikan kepada orang-orang yang mematuhi perintah tersebut, dan larangan berakhlak yang untuk berperilaku buruk. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi ayat Al-Quran ini berisikan nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, yang mengatakan bahwa janganlah menyekutukan Allah. Mengapa demikian? Karena menyekutukan Allah ini adalah perbuatan kezaliman. Mempersekutukan Allah dikatakan kezaliman karena perbuatan itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu dengan menyamakan sesuatu yang melimpahkan nikmat dan karunia itu. Kemudian, akhlak kepada keluarga. Sebagaimana dalam surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapainya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembalimu. Ini berisikan hormat dan berbakti kepada kedua orang tua, menempati tempat kedua setelah berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan wasiat dan perintah Allah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, di mana seorang anak harusnya atau wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Dan tidak lupa, kita wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Dan juga ayat ini mengingatkan kita bahwa hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia. Akhlak ini banyak sekali rincian dikemukakan Al-Quran berkaitan dengan perlakuan terhadap sesama manusia. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 263 yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Jadi maksud dari ayat ini adalah perkataan yang baik ini maksudnya menolak dengan cara yang baik, dan maksud pemberian maaf adalah memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima. Di sisi lain, Al-Quran juga menekankan bahwa kita atau hendaknya setiap orang didudukkan secara wajar, tidak masuk rumah orang tanpa izin. Jika bertemu mengucapkan salam dan ucapan yang keluar adalah ucapan yang baik. Jadi setiap perkataan yang diucapkan adalah perkataan yang benar dengan cara tidak mengucilkan seseorang atau kelompok lain, dan juga tidak berprasangka buruk tanpa alasan. Bahkan jangan menceritakan keburukan seseorang dan menyapa atau memanggilnya dengan sebutan buruk. Sesungguhnya yang melakukan kesalahan hendaknya untuk dimaafkan. Kemudian akhlak terhadap lingkungan. Jadi maksud dari lingkungan di sini adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda tak bernyawa. Semua binatang
tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi miliknya, serta semuanya memiliki ketergantungan kepadanya. Keyakinan ini mengantarkan seorang muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah umat Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar dan baik, sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada satupun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Selanjutnya, pendidikan akhlak menurut hadis atau akhlak menurut hadis. Jadi ada banyak hadis yang membahas tentang akhlak yang mulia. Jadi seakan-akan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa akhlak yang mulia adalah hal yang utama yang harus dimiliki setiap muslim, siapapun dia. Bahkan dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa pembentukan akhlak yang mulia merupakan salah satu maksud dan tujuan diutusnya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala ke peradaban umat manusia. Sebagaimana dalam Rasulullah bersabda dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwasanya aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan keluhuran akhlak atau budi pekerti. Jadi Rasulullah SAW diutus ke bumi ini, salah satu misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia dengan suri tauladan yang baik, bukan dengan sekadar anjuran atau perintah saja. Nabi Muhammad SAW memiliki dan mencontohkan akhlak yang sangat terpuji, dikagumi oleh kawan maupun lawan. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.